Manunggaling kawula kelawan Gusti dalam Serat Centini. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, ini adalah bagian dari Serat Centini yang membahas tentang tahap-tahap perjalanan seseorang saat mengalami ekstase, yaitu sebuah kondisi spiritual saat seseorang mengalami penyatuan dengan zatnya atau manunggaling kawula kelawan Gusti. Serat Centini kita tahu adalah babon serat-serat Jawa yang terdiri dari 12 jilid dan bila dikumpulkan mencapai 6.000 halaman lebih. Semoga subscriber mendapatkan sejumlah manfaat dari terjemahan ini. Syekh Amung-Rogo memberikan wejangan kepada istrinya yang bernama Niken Tambang Raras selama 40 hari 40 malam, baik yang berkenaan dengan makna hidup dan bagaimana cara manusia mendapatkan makrifat kepada Tuhan Zat yang Maha Besar, maupun yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Nah, berikut bait-bait yang kami kutip dari Serat Centini yang menggambarkan tentang kemanunggalan antara Tuhan dan manusia. Yen nuli winisik basa sempurna sareng miyarsa kibayi senggruk-senggruk anangis tangis gumeplong ing kalbu manah padang nerawang ngraos tuwuk tanpa bukti pangraose wis ana sangi seraras. Kemudian ia membisikkan kata-kata sempurna. Ketika itu didengar oleh Kibayi, dia mulai menangis terseduh-seduh, tetapi ia sekaligus merasakan suatu kepuasan batin yang besar. Hatinya menjadi terang benderang. Ia merasa kenyang tanpa menyantap sesuatu. Ia merasa seolah-olah terangkat ke hadapan tahta Tuhan. Ambalik sami sekolah romone mring Amung-Rogo memeh kaya ngabekti saking tanyipo kakali mung maksud bruyekti Kibayi aris turipun rayi dalam kalihnya sumoga ing kersa sami ingkang mugi wontenan sih wulang tuan. Pada saat yang sama, sikapnya terhadap Amung-Rogo berubah sama sekali. Ia hampir berbakti kepadanya, karena sekarang ia hanya memikirkan satu-satunya ini, aku mendapatkan seorang guru sejati. Kemudian dengan suara lembut, Kibayi berkata, semoga Anda berkenan, agar juga kedua adik Anda menerima rahmat ajaran Anda. Inggih Kang Basa punika, Mong-Rogo matur aris. Nggih putrantos kalian sampun kawula wejangi ing ratri kala wingi. Kalih wis sami suhud, matur alhamdulillah kawula dados wuragil. Sakelangkung panrima kula satita. Yakni kata-kata yang tadi Anda sampaikan. Amung-Rogo menjawab, kedua putra bapak sudah saya berikan ajaran itu tadi malam. Keduanya sudah maklum akan kebenaran. Syukur kepada Tuhan, kalau demikian akulah yang bungsu, kata Kibayi. Saya puas sekali dengan urutan ini. Amung-Rogo panuwuswikan ing dalem papan ceneki. Kibayi lan putranira dayung mesti beda ganjaraneki. Kibayi ganjaranipura sih kamulyan ing donya kang putra ganjaraneki pancacalon ganjaran mulyang akhirat. Amung-Rogo tahu apa yang ditujukan kepada Kibayi dan apa yang dituakan kepada kedua putranya, Dayang Westi dan Dayang Rogo. Ganjaran disediakan kemuliaan dunia ini, bagi kedua anaknya kemuliaan di akhirat. Kewowo ngelmi makrifat di Kibayi panurteki kaidayat ngilmu sarak sarengat utama ngurip. Mong-Rogo maturaris paduka ingkang akasut tepakur maring Allah lan tangat kala ning wengi lawan ngangengeno salat perlu kala. Kedua anak itu mampu menerima ilmu makrifat, sedangkan kepada Kibayi Panurta diberi tuntunan ilmu syara agama menurut hukum, sehingga ia hidup dengan utama. Kemudian Amung-Rogo berkata dengan lirih, tekunlah dalam menjalankan dan lakukanlah olah bakti malam hari. Junjunglah sholat yang diwajibkan pada saat-saat tertentu. Wapegat adarus mulang ing kitan Quran amreti ing janma pikir kasihan Kibayi Nur-Rogo Hajrih ing wulang Amung-Ragi. Daraskanlah membaca ayat-ayat Al-Quran, rajinlah dalam mengajarkan kitab suci, berilah sedekah kepada orang-orang miskin.
Ki Bayi merendahkan diri ketika ia menerima ajaran Amorogo. Mongrogo denya kasut sunat wabinem rekangatipun tigang salam saus ing bakti anuli sangat kiparat tawajuh kalih salam bakdo manggon. Guna mencapai keadaan ekstasis, Amorogo melakukan sholat sunnah wabin dengan 6 rakaat dan 3 malam pujian. Sesudah itu olah kifarat tawajuh pemulihan dan terarah kepada Tuhan dengan 2 salam. Sesudah itu duduk tidak bergerak. Amopanaken junun pasang wirid isban diahipun satariyah jalalah barjah amupit pratingkai timpuh wiyung tias napas kenceng tan nopo. Sambil mempersiapkan diri untuk manunggal dengan Tuhan, ia melakukan wirid menurut tarekat isbandiyah satariyah jalalah dan barjah terserap olehnya. Ia duduk bersimpuh, kakinya tertekuk ke belakang, hati sanubari dan pernafasan dalam keselarasan. Nulyo cul dikiripun lapal lawujudo ilalah kang pinusti dat wajibul wujudi winih nabi isbatipun pinatut tias muso anggatok. Kemudian ia mengawali dzikirnya dengan kata-kata la wujuda ilalah, tak ada sesuatu selain Allah, zat yang niscaya ada, itulah yang menjadi pusat perhatian, dasar penyangkalan dan pengakuan, dan dengan itulah hatinya diselaraskan. Angguyur kepolonut ubet ing nabi lan isbatipun gerah ing langkang akhir wit pusar niki tinarik ngeri mindur lapal ilaha angengo. Kepalanya mulai bergerak memutar, silih berganti menyangkal dan mengakui. Pada lingkaran lam terakhir, kepalanya bergerak dari pusat ke kiri ke atas. Pada ucapan ilalah, kepalanya bergerak. Nganan pundak kang luhur angleresi lapal ila mengku penjajai kang griya mring napi goib ilalah isbat goibu ing susukiwo kang ngisor ke kanan ke atas ke arah bahunya. Pada saat ia berkata ilah, inderanya memasuki penyangkalan tersembunyi. Ilalah ialah pengakuan goib di sebelah kiri dadanya. Nakirahe wis berukut lapal la ilaha illahu winot seket kalimah senapas nenggi senapas malih motipun ilalah triatus manggon. Demikianlah nakirah menjadi paripurna. Kata-kata la ilahu dirasakannya 50 kali dalam suatu pernapasan, kemudian 300 kali ilalah pada pernapasan berikut. Istirahat sebentar. Anulyo lapal hu senapas ladang winotan sewu pemancate tias lepas lantaran pikir kewala wong rononipun muni wustan anaraos. Lalu hu 1000 kali dalam satu pernafasan panjang. Demikianlah hatinya naik lepas bebas tanpa rintangan dengan perantara zikir yang fungsinya hanya sebagai sarana. Suara-suara yang dikeluarkannya tidak ada arti lagi. Uswenang sedayuku nadyan a e i i u podone satengah dengan kanguni unine punika suwo sami lawan orang-orang. Segalanya diperbolehkan, entah itu a e li atau u atau lain sebagainya, terserah apa saja. Kemudian suara-suara itu tiba-tiba lenyap seperti suara seekor orang-orang yang tiba-tiba diam seketika. Ing saknalika ngriku caplok ing satu lan rimbangipun dewi-dewi badan begini tan tunggil nismikrat suhul panakul badan lir glodok. Pada saat yang sama bata-bata dan bentuk terlepas, artinya badan dan budi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Ia lenyap dan mi'raj, terlebur dalam zat ilahi, badannya tertinggal bagaikan sebatang glodok. Tinilar lagyo kalbu yakti ning napi puniku suwu komplang nyenyet zaman ing mutlak goib pustan onot darat laut padang peteng bus kawios yang ditinggalkan oleh lebah-lebah kosong. Kalbunya merupakan ketiadaan sejati, kosong, sepi. Tiada ada lagi daratan maupun laut, terang dan gelap tiada lagi. Panamung ingkang mujud wahyu jatmika jroning goibu pan ing kono suhulit dinara mupit tanpae pinai jumbu nora siji nora loro. Yang ada hanya indah itulah yang meliputi yang batiniah dan lahiriah di alam goib. Di sanalah usaha Amorogo untuk mencapai kemanunggalan sampai pada titik penghabisan. Tidak ada lagi perbedaan, hanya kesamaan yang sempurna. Mereka bukan satu, bukan dua lagi. Ustarki tanajud mudun sing wahyu jatmika kriku aninggali terlawan retro nireki
zat ing hyang kang maha luhur patang perkara ing kono. Sesudah tariki menyusulah tanazul, ia turun dari alam lahir dan batin. Wahya jatmika, ia memandang lagi tetapi bukan dengan matanya. Zat yang maha luhur di sana terdapat 4 hal. Sifat halal goib, jamal kamal kahar goibipun, usno micil saking goib dan mupit, wiwit beda jenisipun Gusti lan kawula reka. Sifat jalal yang goib, keindahan, kesempurnaan dan kekuasaan, jamal kamal dan kahar yang goib. Sesudah keluar dari keadaan goib, mulailah perbedaan dua jenis, yaitu Gusti dan kawula. Zat ing Gusti punika jalal kamar jamal kahar nenggu, sifat ing kawula pan akadiyati, wahdat wakidiyatipun alam arwah atsamengku. Adapun hakikat Gusti itu ialah jalal kamal jamal, adapun sifat-sifat kawula itu ialah ahadiyah wahdah wahadiyah alam arwah alam atsam. Misal insan kamil beda ning Gusti lan kaulek, yakti beda ing riku lawan ing riki, kejaba kang wis linuhung, pramateng kawruh kang wis weruh. Alam misal dan insan kamil, perbedaan antara Gusti dan kawula ialah perbedaan antara dua jenis sifat-sifat itu, kecuali bagi manusia yang istimewa linuhung, yang sudah mengetahui ilmu sejati. Sawusira aluhur lir antiko tumibo ing watu, pan kumubrah tiasira lagiat tansipi tumitah ing jamanipun aral ing pulo katonton. Sesudah ekstasinya lewat, ia menyerupai sebutir telur yang jatuh di atas sebuah batu. Demikian rasa terkejut di dalam hatinya ketika kembali dalam keadaan makhluk dan melihat kembali keterbatasannya selaku seorang hamba atau kawula. Luaran denya suhud angoringaken senapas landung, moca limah la ilaha illallahi, mulya andendonga syukur. Sesudah kemanunggalannya dengan Tuhan lalu, ia bernapas panjang sambil mengucapkan satu kalimat syahadat, la ilaha illallah, kemudian memanjatkan doa syukur. Yen wis munggah budi mulya, Sang Hyang Maha Mulya lan mulya ning budi, abedon ora beda, pan wis jumbuh sembah lawan puji. Puji amuji ing dawa kira, ya dewi nora dewi tanpa dewi pupus. Bila budi sudah naik ke tempat yang mulia, maka dalam keadaan mulia itu yang maha mulia dan budi berbeda dan tidak berbeda. Sembah dan pujian menjadi serupa. Pujian merupakan pujian terhadap dirinya. Manusia sendiri yang mengalami itu, tetapi juga bukan diri sendiri, tiada lagi dirinya. Hanya itulah yang dapat dikatakan ba'da dzikir anuli, adonga syukur yang agung, sawusira dodonga, asujud sumengkem siti, takrub asru tepekuriro nelongso. Sesudah zikir, ia memanjatkan doa syukur kepada yang agung. Sesudah itu, ia bersujud, merebahkan diri ke tanah dan mendekati Tuhan dengan merasakan kerendahannya. Rumoso kinaryo titah, beda ning kawula Gusti, lir lebu lawan meko, bantalo lawan wiyati. Ia menyadari bahwa dia hanya sebuah ciptaan dan bahwa antara kawula dan Gusti ada perbedaan, seperti antara debu di tanah dan awan, atau seperti antara bumi dan ruang angkasa. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri dari beberapa bait dalam bahasa Jawa yang telah diartikan, yang ada dalam serat Centini ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa Tuhan dan manusia itu tidak sama. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, namun manusia bisa mencontoh sifat-sifat Tuhan dan mengingatnya dengan memperbanyak zikir sehingga dapat mengalami kondisi ekstasis, yakni kemanunggalan dengan zat mutlak Tuhan. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan.